Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizky Salsabila dengan NIM 187221004. Di sini saya akan mempresentasikan resume paper saya mengenai data image. Untuk paper yang saya ambil sendiri yaitu dengan judul An Extended Machine Learning Technique for Polycystic Ovary Syndrome Detection Using Ovary Ultrasound Image. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu Polycystic Ovary Syndrome atau yang biasa disingkat menjadi PCOS, merupakan gangguan endokrin paling umum yang mempengaruhi 1 dari 10 wanita di usia produktif di seluruh dunia. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan hormon androgen atau hormon yang biasanya dimiliki oleh laki-laki yang mengganggu fungsi ovarium normal, sehingga menyebabkan tidak matangnya pembuahan, kemudian uh, seperti cairan itu menempel pada ovarium, sehingga disebut juga dengan kista. Nah, di sini diagnosis PCOS umumnya dilakukan melalui pemeriksaan ultrasonografi atau USG ovarium untuk mendeteksi keberadaan kista. Namun metode manual ini bergantung pada keahlian dokter dan rentan kesalahan karena kualitas gambar yang biasanya terdapat kebisingan citra. Selain itu, kekurangan tenaga ahli radiologi di negara berkembang menyebabkan banyak kasus PCOS tidak terdiagnosis dengan baik. Metode komputasional seperti pengolahan citra dan pembelajaran mesin telah digunakan untuk membantu diagnosis. Namun, pendekatan konvensional seringkali membutuhkan banyak tahap dan menghasilkan akurasi yang masih rendah. Sebaliknya, metode deep learning seperti CNN mampu menghasilkan akurasi tinggi namun memerlukan waktu dan sumber daya komputasi yang besar. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hybrid yang dapat meningkatkan akurasi sekaligus mengurangi kompleksitas komputasi. Di sini rumusan masalahnya ada 3, yaitu bagaimana merancang sistem pendeteksi PCOS dari citra USG ovarium yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional. Yang kedua, bagaimana mengatasi keterbatasan metode deep learning murni yang membutuhkan waktu eksekusi tinggi dan sumber daya besar tanpa mengurangi performa akurasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana menggabungkan kekuatan CNN untuk ekstraksi fitur dengan efisiensi model pembelajaran mesin learning tradisional agar menghasilkan klasifikasi yang optimal. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tujuan penelitian, itu ada 3 uh, yang menjawab rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengusulkan metode gabungan yang manfaatkan CNN dengan transfer learning, misalnya metode FGGNet 16. Kemudian ini digunakan untuk ekstraksi fitur citra. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan stacking ensemble machine learning yang mengkombinasikan beberapa model tradisional sebagai base learner dan model ensemble misalnya SGBoost sebagai meta learner untuk klasifikasi citra menjadi PCOS dan non-PCOS. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan perbandingan kinerja antara metode tradisional, deep learning, dan metode yang diusulkan untuk menunjukkan peningkatan akurasi serta efisiensi waktu. Kemudian di sini untuk datasetnya sendiri, yaitu ada 594 record citra USG. Di sini ada 123 citra yang diperoleh dari internet dan 471 dari data primer, yaitu dari 3 rumah sakit di Bangladesh. Nah, di sini harus memerlukan persetujuan dan etika medis. Kemudian di sini untuk kelas labelnya yaitu ada 306 citra PCOS positif dan 288 citra non PCOS negatif. Kemudian di sini untuk metode penelitiannya sebagai berikut dan dijelaskan di slide selanjutnya, yaitu yang pertama ada image acquisition atau dan preprocessing. Di sini data yang sudah ada tadi dirubah menjadi grayscale dan di resize dari yang size awal ke size yang diubah yaitu 224 kali 224 pixel agar ukurannya itu seragam. Kemudian dilakukan image enhancement menggunakan histogram equalization untuk meningkatkan kualitas visualisasi. Kemudian ada noise reduction menggunakan median filter karena USG ini memiliki banyak speckle noise. Kemudian dilanjutkan dengan morphological operation atau erosion dan dilation di sini diterapkan untuk memperjelas area yang penting. Kemudian, lanjutkan dengan segmentation dilakukan dengan Hotsu thresholding untuk membedakan area yang terang dan juga area yang gelap. Di sini untuk area terang itu adalah follicle. Kemudian, lanjutkan dengan filter extraction dilakukan dengan ORB atau Oriented Fast and Rotated Brief
untuk mengambil fitur penting dari citra hasil segmentasi. Kemudian selanjutnya ada image augmentation. Di sini untuk memperluas dataset dan mengurangi overfitting. Ini dilakukan augmentasi dengan rotasi, flipping, shifting, kemudian peningkatan kontras menggunakan kontras enhancement dan penajaman atau sharpening. Di sini setiap gambar asli diubah menjadi 3 variasi baru sehingga jumlah data pelatihan itu bertambah secara signifikan. Kemudian yang C ini ada 4 jenis teknik belajar mesin yang diuji. Yang pertama itu menggunakan traditional machine learning, yaitu menggunakan logistic regression, SVM, decision tree, KNN, Knife Base, kemudian ada Forest, Gradient Boosting, ada Boost, XGBoost, dan CatBoost, di mana menggunakan 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Kemudian teknik yang kedua ada traditional machine learning dengan fitur reduction. Nah, di sini setelah gambar itu diubah menjadi ukuran 224 kali 224 pixel, itu menghasilkan sekitar 50.176 fitur yang dapat menyebabkan overfitting. Kemudian dilakukan fitur reduction menggunakan 2 metode yaitu chi-square dan juga PCA untuk mengurangi jumlah fitur. Nah, hasilnya fiturnya itu menjadi 25.000. Dan di sini untuk pengujiannya itu sama menggunakan mesin learning yang seperti di teknik 1 dan untuk pengambilan datanya sama yaitu 70-30 juga. Kemudian yang ketiga yaitu deep learning, itu menggunakan CNN dengan transfer learning. Di sini menggunakan CNN untuk mengekstraksi fitur citra secara otomatis tanpa proses manual. Di sini penelitian ini menggunakan 4 metode pre-trained berbasis transfer learning yaitu FGGNet 16, Exception, kemudian Inception V3, dan MobileNet. Di sini arsitektur CNN yang digunakan terdiri dari lapisan konfusional dengan kernel berukuran 7x7 dan padding SEM. Di sini lapisan max Pauling berukuran 4x4, lapisan dropout dengan rate 0,5, lapisan flatten, serta fully connected layer dengan aktivasi sigmoid untuk klasifikasi biner. Kemudian proses pelatihan menggunakan optimizer Adam, kemudian fungsi loss binary cross entropy, dan sebanyak 30 epoch. Kemudian untuk teknik yang keempat yaitu uh, proposed extend teknik yaitu hybrid CNN plus packing ensemble machine learning. Jadi di sini uh, teknik yang digunakan yaitu kombinasi antara CNN dengan stacking ensemble machine learning. Jadi pada tahap fitur extraction digunakan CNN dengan model FGGNet 16 atau pre-trained hingga lapisan flatten untuk menghasilkan 32 fitur dominan dari setiap citra. Selanjutnya pada tahap classification digunakan 5 base learner di level 0 yaitu logistic regression, SVM, decision tree, KNN, dan FBS. Kemudian prediksi dari kelima model tersebut menjadi input bagi meta learner di level 1 yang terdiri dari random forest, ada boost, gradient boosting, dan SGBoost. Kemudian yang selanjutnya itu ada evaluasi model. Di sini menggunakan akurasi, presisi, recall, specificity, advanced score, kemudian ada execute time, kemudian ada OCR-OC. Dan untuk selanjutnya ada validasi etika. Di sini penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung karena seluruh data yang digunakan berupa USG ovarium yang telah dianatomikan. Di sini proses pengumpulan data dilakukan dengan etika atau proses medis yang digunakan untuk pengumpulan data. Kemudian di sini untuk hasilnya sendiri dari tabel 1 yaitu performance analysis of test data using traditional machine learning technique with and without image preprocessing. Ini adalah hasil dari teknik 1 yaitu hasilnya adalah random forest menghasilkan performa terbaik dengan 0,883 di akurasi. Kemudian yang selanjutnya ini ada tabel 2 yaitu performance analysis of test data using traditional machine learning technique with filter reduction. Di sini yang menggunakan teknik kedua, di sini tetap random forest dengan performa terbaik dengan akurasi 0,88. Kemudian yang selanjutnya di tabel ketiga ada performance analysis of test data using deep learning yang menggunakan teknik ketiga dengan hasil bahwa FGGNet 16 memberikan performa terbaik dengan akurasi 97,80%. Kemudian
Di sini di tabel 4 ada performance analysis of test data using proposed technique. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kombinasi terbaik diperoleh pada SPM sebagai base model dan XGBoost sebagai meta learner dengan akurasi hampir menyentuh 100 yaitu 99,89%. Nah, kemudian di sini ada akurasi and loss per epoch for CNN, maaf, di sini CNN model. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa model CNN tanpa transfer learning menunjukkan fluktuasi akurasi dan nilai loss yang tidak stabil, sedangkan model dengan transfer learning mampu mencapai konvergensi lebih cepat dan hasil yang lebih konsisten. Di antara model yang diuji, FGNet 16 memberikan performa terbaik dengan peningkatan akurasi tertinggi dan penurunan loss paling stabil. Kemudian untuk yang selanjutnya ada comparative analysis. Di sini seperti yang sudah ada pada gambar, yaitu puncak kinerja diperoleh pada metode yang diusulkan, yaitu hybrid antara CNN dan stacking ensemble, yaitu FGGNet 16 dan XGBoost yang berhasil memperoleh akurasi sebesar 99,89% dengan waktu eksekusi tercepat yaitu 0,05 detik. Kemudian yang selanjutnya ada OC-ROC Curve for ML Models. Nah, di sini seperti gambar yang sudah ada di sebelah kiri, yaitu pendekatan deep learning dengan transfer learning, khususnya menggunakan FGGNet 16, memberikan peningkatan signifikan dengan nilai AUC sebesar 0,9771. Nah, di sini hasil terbaik diperoleh dari metode hybrid CNN plus stacking ensemble atau XGNet 16 plus XGBoost dengan nilai AUC hampir sempurna yaitu 0,9991. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu berdasarkan hasil penelitian, metode hybrid CNN dan stacking ensemble machine learning terbukti memberikan performa paling optimal dalam pendeteksian PCOS berdasarkan citra ultrasonografi ovarium. Pendekatan ini berhasil menggabungkan kemampuan CNN dan FGGNet 16 dalam mengekstraksi fitur citra secara otomatis dengan efisiensi dan ketepatan klasifikasi dari model ensemble yang di sini adalah XGBoost. Nah, di sini dibandingkan dengan metode tradisional dan deep learning tunggal tanpa digabungkan, model yang diusulkan mencapai akurasi tertinggi sebesar 99,89% dan nilai AUC yang mendekati 0,9991 dengan waktu eksekusi tercepat yaitu 0,05 detik. Hasil menunjukkan bahwa metode hybrid tersebut tidak hanya unggul dari segi akurasi, tetapi dari segi komputasi juga. Kemudian di sini untuk daftar pustakanya saya mengambil paper dengan judul Unextended Machine Learning Technique for Polycystic Ovary Syndrome Detection Using Ovary Ultrasound Image yang ditulis oleh Suha SA dan Islam MN pada tahun 2022. Mungkin sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.